Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali peserta didik. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan tentang materi pendudukan Jepang di Indonesia. Part 2 ya. Jadi kalau untuk yang kemarin sampai kebijakan Jepang di Indonesia, kita akan bahas untuk sekarang yaitu tentang perlawanan masyarakat Indonesia terhadap Jepang dan akhir dari pendudukan Jepang. Bahasan yang pertama yaitu tentang perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Ada 3 jenis perlawanan masyarakat Indonesia terhadap Jepang. Yang pertama ada perlawanan kooperatif, kedua perlawanan bawah tanah, dan ketiga adalah perlawanan bersenjata. Nah, yang pertama, perlawanan kooperatif itu memang seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa perlawanan kooperatif ini perlawanan yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan Jepang ya, walaupun mereka ini bekerja sama, tapi ya mereka juga sama saja itu melawan untuk bagaimana caranya agar bisa memerdekakan Indonesia yang terangkum dalam 4 serangkai itu seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang kooperatif terhadap Jepang. Tujuannya yaitu sama seperti perlawanan yang lainnya untuk memerdekakan Indonesia. Yang kedua ada perlawanan bawah tanah. Nah, perlawanan bawah tanah ini adalah perlawanan yang tidak terlihat oleh Jepang mungkin ya. Jadi perlawanan bawah tanah mereka yang dilakukan oleh anggota-anggota yang golongan muda ya, seperti kelompok Sukarni, kelompok Sultan Syahrir, dan kelompok Ahmad Subarjo. Nah, kelompok-kelompok ini memang golongan ini muda, tua, muda. Ini golongan-golongan yang mereka ini juga skeptis terhadap kedatangan Jepang. Apakah Jepang ini benar-benar datang ke Indonesia untuk berdamai dengan Indonesia atau memang sama saja dengan Belanda? Makanya nanti kelompok Sukarni ini berusaha mereka itu ketika berdiskusi dengan pemuda-pemuda lainnya untuk tetap bagaimana caranya agar bisa memata-matai Jepang. Kepentingan apa sih Jepang terhadap Indonesia itu? Ya, sama saja terhadap Sultan Syahrir, Ahmad Suparjo, dan lainnya. Nah, mereka ini berusaha untuk mencari informasi, menggali informasi kedatangan Jepang ke Indonesia. Bahkan nanti ketika Jepang kalah oleh sekutu lewat bom Hiroshima dan Nagasaki, itu nanti diketahui oleh golongan muda, terutama oleh Sultan Syahrir. Dia adalah orang pertama yang mendengar kekalahan Jepang lewat radio. Ya, jadi ketika golongan tua seperti Soekarno, Muhammad Hatta mereka bekerja sama dengan Jepang, golongan muda ini terutama Sukarni dan Sultan Syahrir mereka tetap berusaha bahwa Jepang itu sama seperti Belanda seperti itu ya. Kemudian ada perlawanan bersenjata, langsung kontak fisik ya. Perlawanan bersenjata itu artinya perang langsung dengan Belanda. Nah, ada yang dilakukan oleh pertama, yaitu adalah perlawanan rakyat Tasikmalaya oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, perlawanan rakyat Tasik dan rakyat Aceh ini ya oleh Tengku Abdul Jalil dari Aceh dan Kiai Haji Zainal Mustafa dari Tasik itu dilatar belakangi oleh dua alasan yang sama, yaitu karena adanya upacara sekere ya. Seperti yang sudah dijelaskan video kemarin, bahwa sekere itu adalah upacara untuk bukan menyembah ya, tapi menghormati dari dewa matahari. Nah, bagi orang-orang ini, terutama Kiai Haji Zainal Mustafa dan Tengku Abdul Jalil, upacara ini dianggap menyesatkan karena tidak sesuai dengan akidah dari syariat Islam. Maka dari itu nanti orang-orang ini berusaha untuk melancarkan serangan terhadap Jepang. Yang kedua, yaitu ada perlawanan rakyat Indramayu oleh Haji Mardian yang dilatar belakangi karena adanya Romusa dan penyerahan padi. Ya, seperti yang sudah dilihat dari video kemarin, ya, penyerahan padi ini seperti terlihatnya seperti sukarela, tapi padahal dipaksa. Ya, ngerti gak sih? Jadi sukarela tapi dipaksa. Nah, ini yang memberatkan rakyat Indramayu saat itu. Karena memang kebutuhan bahan pangan ini kan memang kebutuhan pokok ya. Sedangkan bahan pokok saat itu harus diserahkan kepada Jepang. Gitu. Dan yang terakhir yaitu perlawanan Petan. Ini yang cukup monumental yang diingat ya.
perlawanan peta atau pembela tanah air oleh Supriyadi di Blitar. Nah, memang ketika Indonesia diikutsertakan dalam organisasi peta, organisasi militer Jepang itu, banyak terjadi perlakuan buruk yang dilakukan oleh pemimpin militer Jepang. Jadi banyak yang didiskriminasi oleh pemerintahan Jepang. Jadi sangat-sangat tidak manusiawi ketika mendidik militer Jepang itu. Ya, jadi makanya masyarakat Blitar yang masuk ke dalam peta itu nanti memberontak di bawah pimpinan Supriyadi. Ya. Nah, ini adalah upacara sekirei yang dilakukan oleh beberapa non-Jepang lah ya. Gitu. Kemudian selanjutnya ada akhir pendudukan Jepang. Nah, akhir pendudukan Jepang ini kalian harus memahami tentang situasi yang terjadi saat itu. Ya, Bapak jelaskan di sini secara timeline ya, secara kronologis. Dimulai dari tanggal 17 Juli tahun 44. Nah, menjelang tahun 45, ketika Jepang di awal Perang Dunia Kedua itu diambang kemenangan, tapi ketika di akhir Jepang mulai diambang kekalahan. Ya, kalau yang namanya penjahat kan sekali gitu ya. Di awal menang, tapi di akhir sudah mulai melihat tanda-tanda kekalahan. Ya, jadi ketika tahun 44, tepatnya tanggal 17 Juli, Jepang ini sudah mulai terdesak oleh sekutu. Dan ketika kondisi politik di Jepang sudah mulai agak kacau, ya, Jepang nanti melakukan pergantian Perdana Menteri. Ya, yang pertama awalnya Perdana Menteri itu kan Hideshi Tojo, dia Perdana Menteri yang sebelum tahun 44 digantikan oleh Kaiso. Nah, Kaiso ini, Perdana Menteri Jenderal Kaiso ini nanti akan memberikan janji kemerdekaan kepada tanah jajahan Jepang. Ya, tanggal 7 September ini nanti si Kaiso ini memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia lewat Soekarno. Makanya nanti Soekarno dipanggil ke Dalat, ya tepatnya di Vietnam, untuk bertemu dengan Kaiso ini, dan Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, ketika Jepang akan memberikan kemerdekaan Indonesia ini, Jepang kondisinya saat itu memang sudah parah, karena sudah hampir dikalahkan oleh sekutu. Nah, menindaklanjuti dari janji kemerdekaan Jepang ini, nanti pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini adalah salah satu syarat agar Indonesia bisa mempersiapkan kemerdekaannya sebagai hadiah dari Jepang. Ya, jadi tanggal 1 Maret itu dibentuk badan untuk mencari apa saja persiapan-persiapan yang akan dilakukan oleh Indonesia untuk menyiapkan kemerdekaannya. Dan BPUPKI ini diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Ya. Kemudian setelah tanggal 1 Maret, BPUPKI ini nanti melaksanakan sidang yang pertama, tepatnya di Gedung Pancasila. Sidang untuk merumuskan konsep dasar negara. Ya, jadi ini adalah sidang pertama BPUPKI untuk merumuskan tentang konsep dasar negara. Apa sih konsep dasar negara itu? Jadi konsep dasar negara itu landasan sebuah negara akan dibangun. Apa sih landasan negara ini ketika akan menjadi sebuah negara gitu kan? Ada 3 tokoh yang mencetuskan konsep dasar negaranya. Yang pertama ada Muhammad Yamin, kedua Mr. Supomo, dan ketiga yaitu Soekarno. Ya, satu orang satu hari nih di sini. Konsep dasar negara yang dicetuskan oleh Muhammad Yamin tanggal 29 Mei. Muhammad Yamin mencetuskan bahwa ada 5 dasar. Yang pertama ada pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian besoknya Mr. Supomo juga menyetorkan konsepnya, yaitu yang pertama persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Nah, kemudian di hari selanjutnya, tanggal 1 Juni tahun 45, kericuhan terjadi di sidang BPUPKI ini, karena sama-sama mereka ini ingin merumuskan konsep dasar mereka masing-masing. Akhirnya nanti Soekarno, sebagai orang yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia saat itu, langsung merumuskan konsep dasarnya. Nah, yang disebut konsep dasar Soekarno ini yang disebut dengan Pancasila.
ya. Jadi Pancasila itu lahir tanggal 1 Juni dalam sidang BPU PKI. Nah, Pancasila yang dicetuskan oleh Soekarno di sini itu bukan Pancasila rumusan yang seperti sekarang. Kalau misalkan sekarang kan ada satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Itu belum terancang di sini. Ini masih dasar-dasar pemikiran Soekarno yang paling awal. Nah, pemikiran Soekarno inilah yang nantinya diterima oleh masyarakat dalam sidang BPU PKI saat itu. Nah, untuk menyempurnakan konsep dasar yang diungkapkan oleh Soekarno itu, nanti dibentuklah yang namanya Panitia 9. Ini adalah lanjutan dari sidang BPU PKI yang tadi. Ya, inilah lanjutan dari sidang BPU PKI yang tadi. Ketika di dalam sidang BPU PKI yang tadi itu, yang diterima adalah rumusan dari Soekarno. Nah, untuk menyempurnakan kembali isi dari Pancasila Soekarno yang tadi, maka dibentuklah Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini adalah yang orang-orang yang dibentuk oleh Rajiman Widyodiningrat untuk menyempurnakan konsep dasar yang dirumuskan oleh Soekarno. Nah, tanggal 1 Juni itu kan dijadikan sebagai hari lahir Pancasila ya. Nah, nanti Pancasila itu nanti disempurnakan ketika tanggal 22 Juni. Nah, dari Pancasila itu nanti lahirlah yang namanya Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta ini menjadi cikal bakal Pancasila yang sekarang. Ya, Piagam Jakarta. Nah, nanti setelah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni dibentuklah lagi nanti sidang BPU PKI kedua. Setelah sidang BPU PKI kedua nanti selesai, dibentuklah nanti yang namanya PPKI. Ya, nah PPKI ini sudah mulai nanti adanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau di sini kan panitia, kalau BPU PK itu kan badannya aja, apa saja yang perlu dipersiapkan. Tapi kalau yang PPKI itu langsung sudah menjadi panitianya. Ya. Nah, ini adalah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu adalah konsep Pancasila yang hampir seperti sekarang. Yang membedakan itu adalah sila yang pertamanya. Kalau sekarang kan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketika di dalam Piagam Jakarta, isinya itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini itu menjadi sila yang pertama dalam perjanjian dalam Piagam Jakarta. Tapi sayangnya, untuk yang sila pertama ini nanti akan mengalami perubahan karena banyaknya atau ditakutkan masyarakat Indonesia ini yang heterogen, ketika ada mendengar syariat Islam nanti takutnya akan memecah belah, takutnya. Makanya sila pertama ini nanti diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sisanya sama, kemanusiaan yang ada dalam beradab, persatuan Indonesia dan sebagainya. Jadi Piagam Jakarta ini nanti menjadi cikal bakal Pancasila yang sempurna yang sekarang. Gitu, ya. Dan setelah Jepang nanti akan memberikan janji kemerdekaan, ternyata Jepang sudah mulai kalah. Nah, di sini nanti ketika Jepang di akhir-akhir tahun 1945, Jepang nanti benar-benar sudah kalah oleh sekutu. Terlihat di dalam di bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus. Jadi bom Hiroshima dan Nagasaki ini benar-benar menjadi pukulan berat bagi Jepang. Ya. Ketika dua kota ini dibom atom oleh sekutu, Jepang sudah benar-benar menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Artinya apa? Ketika Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, berarti Jepang tidak berhak lagi menguasai wilayah Indonesia. Ya, jadi untuk pendudukan Jepang memang cukup riskan juga walaupun 3 tahun, tapi memang meninggalkan beberapa derita yang cukup rumit bagi Indonesia, ya. Seperti itu untuk video kali ini, ya. Semoga kalian paham. Kalau misalkan tidak ada yang dimengerti, bisa ditanyakan langsung. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.